Oh, ini cukup, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin wal hadirat jamaah Majlis Ilmu Masjid As-Su'ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai detik ini kita semua masih panjang umur dalam sehat wal afiat. Kita masih diberikan Allah taufik hidayah, mau melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah, dan mau meluangkan waktu kita untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan pulang dari sini kita membawa ilmu yang bermanfaat, dan juga mudah-mudahan hajat kita dikabul, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kita akan memulai kajian dengan kitab yang termasuk fan akhlak. Walaupun nanti ini kitab ada fikihnya, ada tasawufnya, dan ada akhlaknya. Kitabnya yang saya pilih namanya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ya, ini kitab yang ma'ruf di kalangan para ulama, para santri tentang hal yang menyeluruh dari segi fikihnya, dari segi tasawufnya, akhlaknya, adabnya gitu ya. Dan kitab ini disusun oleh Al-Imam Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malaybari. Malaybari ini daerah Afrika gitu ya. Oleh seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i mengarang kitab ini. Jadi insyaallah kajian kita sebagaimana saya dijadwalkan itu setiap malam Senin kedua. Memang saya pernah ngasih masukan ke Pak Ahyar, kalau bisa Masjid As-Su'ada ini karena tiap minggu ada kajian, funnya berbeda-beda. Itu. Jadi jamaah ini juga tahu segala jenis ilmu. Ada yang ngajar tafsir, ada yang ngajar hadis, ada yang fikihnya, ada yang akhlaknya gitu ya. Nah, kebetulan saya diamanatkan, Pak Ahyar bilang akhlak Ustaz. Akhlak itu masuknya nanti ke tasawuf jadinya nanti. Ya. Jadi saya memilih kitab ini karena kitabnya juga sudah banyak dikenal oleh para ulama kita, biasa dibaca, dan insya Allah cocok dengan kondisi kita, gitu ya. Oleh karena itu kita baca suratul Fatihah yang pertama. Ya, kita niatkan Fatihah ini buat pengarang kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, yaitu Syekh Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Malaybari. Dan juga kita Fatihah juga untuk seluruh guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita kirimkan kita akan mendapatkan keberkahan ilmu dari para masyayikh, para ulama, khususnya pengarang kitab ini. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila ruh sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-ustadz al-a'zam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali ba'alawi wa sayyidina qutb ar-rabbani Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa jami'i sadatina ali Abi Alawi wa jami'i al-awliya tis'a fi jazirati Jawa wa jami'i dhurriyyah sayyidina al-Hasan wa sayyidina al-Husain wa usulihim wa furu'ihim thumma ila ruh مؤلف هذا الكتاب الإمام الشيخ زين الدين بن عبد العزيز الملايباري وأصوله وفروعه ثم إلى سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم وإلى سيدنا الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وسيدنا الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس وسيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب الدين وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني والحبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني ثم إلى سيدنا الحبيب حسن بن محمد الحداد باه بريوك والحبيب حسين بن أبي بكر علي إدروس luar Batang والحبيب عبد الله بن محسن العطاس كرامات Embang Bogor والحبيب أحمد بن علوي الحداد
Pasar Minggu Kalibata, wa ila ruh Sayyidina Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Kuitang, wal Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas Condet, wal Habib Syekh bin Sa'id bin Umar Al-Attas Maula Sukabumi, wal Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas Cipayung, wa usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in. Thumma ila ruh Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan Madura, wa Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebuirang, wa Kiai Haji Hashim Asy'ari Denanya Jombang, wa Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan, wa Kiai Haji Ahmad Bashir Kudus, wa ila ruh Jaddi Kiai Haji Musannif bin Dur Haji Ilyas, wal walidah Haji Sofyan bin Wahyu Sulaiman, wal walid Haji Jamaluddin Malik Al-Mahdi bin Haji Halwani, wa ila ruh Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hadami, wa Kiai Haji Syafi'i Hamzah, wa Kiai Haji Mukri Azhari, wa Kiai Haji Hasan Basri, wa Kiai Haji Nuruddin Siddiq, wa Kiai Haji Abdurrahman Sa'id, wa Kiai Haji Mukhtar Lutfi, wa usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in. Anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagaimana kebiasaan saya, kalau mengajar saya baca doa awal majlis, antum tinggal aminin aja gitu ya, diaminkan saja doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'nim wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wat tadhakkura wat tadhkir wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a'i ila al huda wad dalalah ila al khair ibtigha wajhillah wa ridahu wa qurbi wa thawabih. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha bi yadihi wa ilayhi yurja'u al amru kulluhu. Ya Fattah ya Alim, iftah lana fathan qariba. Ya Fattah ya عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, kita mulai kajian kita dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pengarang memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok semua pengarang-ngarang kitab pakai bismillah? Yang alasan pertama, iqtidaan bil Quran, ngikutin gayanya Al-Quran. Kenapa? Al-Quran terbukti dari zaman Rasulullah sampai sekarang masih dibaca orang, masih memberikan manfaat. Ini tafaulan namanya, yang memiliki harapan sama, mudah-mudahan keberkahannya sama seperti Quran sampai kapanpun dibaca, gitu ya. Alasan kedua, ada hadis Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' au ajzam au abtar. Segala perkara yang penting menurut syariat dan tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tadi sama seperti orang yang buntung tangannya, atau kambing yang gak punya buntut, atau orang yang kena penyakit lepra. Kata para ulama, arti dari hadis ini ay qalilul barakah, berkahnya dikit. Biar kata karangannya bagus ya, wah lengkap dah, tapi gak pakai bismillah, berkahnya kurang. Kita kan yang penting itu berkah ya. Punya duit banyak gak berkah, pengen buat apa banyak nggak berkah ya? Duit banyak, anak jadi bandel, bini kelayaban ya, jadi dugem mulu. Dulu waktu nggak punya duit nggak pernah begitu ya, kita nggak pengen begitu ya. Tapi kalau duit walaupun nggak banyak tapi berkah, itu luar biasa. Kita bisa saksikan kalau ya, testimoni orang-orang yang masya Allah, tukang beca berapa sih pendapatannya sehari ya, kalah sama Pak Ahyar ya. Tapi masya Allah anaknya pada hafal Quran sampai universitas kuliahnya. Tukang beca, anaknya pada nurut-nurut
Ini duit banyak, anak pada bandel banget, buat apa? Nah kita nggak pengen. Makanya kalau karangan pengen berkah, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan nggak cuma karangan, segala hal yang penting menurut syariat. Ngajar, makanya para ulama kalau mau ngajar Bismillah dulu. Mau pergi belajar kayak kita nih, mau ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan mau akad nikah Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu penting menurut syariat supaya berkah, gitu ya. Nah, bahkan ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, kata Rasulullah, "Idza katabtum kitaban faktubu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim." Kalau kalian menulis kitab, menulis surat, maka mulailah dengan tulisan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adatnya para nabi-nabi terdahulu, enggak cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat dalam surah An-Naml. Nabiullah Sulaiman ketika nulis surat ke Ratu Bilqis, ya, Hud telat. Nabi Sulaiman waktu itu pernah bikin apel. Ya, Nabi Sulaiman kan pasukannya nggak orang doang, jin, setan, ya, binatang, laut, darat, udara, tunduk semua sama Nabi Sulaiman. Ya, karena Nabi Sulaiman pernah doa, apa doanya? Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan untuk saya kerajaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun setelah saya. Nggak ada raja kayak Nabi Sulaiman. Ya, jin takut. Nabi Sulaiman kalau bikin istana yang disuruh bukan tukangnya jin, suruh nyelam di laut, cari batu-batu yang aneh-aneh, bikin buat istana. Ratu Balkis itu luar biasa. Satu ketika Nabi Sulaiman ini lagi apel upacara, ada satu kelompok, satu barisan kosong, ternyata itu tempatnya Hudhud. Nabi Sulaiman nanya, mana Hudhud ini? Kalau nggak kasih keterangan yang jelas, saya sembelih deh. Nabi Sulaiman, ya. Begitu nyampe Hud telat, laporan sama Rasulullah, ya Rasulullah minta maaf. Dari mana ente Hud? Tadi saya udah mau kesini ya Rasulullah, tapi begitu lagi lewat ya Sabah, daerah Yaman Utara, saya melihat ada kerajaan dipimpin sama perempuan ratu, tapi dia nyembah matahari. Saya saking kagumnya ngeliatin tuh, jadi telat saya. Ya, kita kan kalau mampir jadi telat itu. Ya, mau acara apa mampir telat. Si Hud juga telat. Nabi Sulaiman benar ini. Nabi Sulaiman di Palestina. Hud terbang dari Yaman, pengen ikut apel upacara Nabi Sulaiman, telat dia gara-gara ngelihat Ratu Balqis ini. Kata Nabi Sulaiman, benar kamu cerita? Benar ya Rasul, masa saya bohong? Ya, kalau emang benar kirim surat, anterin ke sono. Nabi Sulaiman bikin suratnya apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu surat Nabi Sulaiman. Suratnya singkat, jelas, padat, pendek banget. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ini surat Nabi Sulaiman, nggak pakai dengan ini saya mengutarakan, nggak pakai gitu-gitu. Ya, ini suratnya raja plus rasul. Innahu min su'aba Allah ta'alu alayya ya wa'tuni muslimin. Nah, dibawalah surat ini, digulung, dipegang sama Hudhud. Terbang, dibawa ke Ratu Balqis, melalui masuk lewat jendelanya. Ditaruh tuh ke sana. Dibaca sama Balqis, kaget Balqis. Kata Hudhud dengan bahasa burung dia, innahu min Sulaiman. Sesungguhnya itu dari Sulaiman, Nabi Sulaiman. Begitu dibuka isinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Hendaklah kamu datang kepada saya, hendaklah kamu tunduk kepada saya, dan datanglah kepada saya dalam kondisi menyerah. Ini ratu digituin. Ratu bukan orang sembarangan. Lu tunduk sama gua bahasa Betawinya, dan lu kesini dalam kondisi pasrah. Ratu begitu, nggak pakai basa-basi. Kata Balqis, ngumpulin menteri-menterinya. Ini kalau ada orang ngirim surat begini bukan orang sembarangan ini. Kok kita punya kerajaan diginiin, berarti kerajaan dia lebih dahsyat lagi. Dah kirim delegasi. Delegasinya ngapain? Ya, ingin mengadakan gencatan senjata biar gak perang. Ngasih hadiah tuh Balqis, emas, perak, perempuan, ya pakaian-pakaian yang indah buat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya intel, ya, dikirim jin, lihat sono, dia nyiapin apa buat saya, pasukan apa dia, ternyata ngirim hadiah supaya nggak diserang sama Nabi Sulaiman. Ya, apa hadiahnya? Disebutin sama jin. Ini ya Rasulullah, ini. Di antara hadiahnya emas, perak, ya. Kerajaan dulu begitu, kasih kirim hadiah emas, perak. Kata Nabi Sulaiman itu punya halaman depan istananya kurang lebih setengah kilometer, 500 meter, ya, setengah kilo buat upacara, ya.
Kata Nabi Sulaiman, "Jin, ini lapangan saya lapisin emas semua." Ubinnya emas. Ya, di tengah-tengah bikin kolam yang transparan, masukin ikan-ikan laut yang nggak pernah dilihat sama orang. Nabi Sulaiman lihat tuh, ya. Begitu utusannya Ratu Balqis nyampe bawa hadiah emas, dia lihat, ya ubinnya emas. Kita ngasih hadiah emas, dia ubinnya emas. Waduh, nggak ada apa-apanya ini kita nih, kalah ini kita nih, ya. Dan Nabi Sulaiman tahu hadiahnya ini karena udah ada intelnya, jin, jin. Ya, kata Nabi Sulaiman, saya nggak minta ente datang ke sini, ana minta ratu ente ke sini. Bilangin sama ratu ente, bawa pulang hadiah ente, ana nggak butuh. Ya, kalau dia nggak datang, ana kirim pasukan yang dia nggak bisa kalahin sama sekali. Oh, Nabi Sulaiman tuh dahsyat Nabi Sulaiman. Ya, begitu nyampe akhirnya Balqis datang. Nah ini innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman nulis surat bismillahirrahmanirrahim juga. Dulu waktu saya ngaji di pondok itu di Jombang, Kiai saya Kiai Faruk itu bilang tuh lagi ngaji tafsir, Pak. Ini ayat bisa kita pakai buat naklukin seseorang. Bikin orang tunduk sama kita, termasuk perempuan. Ya. Pak Ahyar demen perempuan gak kena-kena. Malam munajat, salat hajat. Baca yang banyak, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin innahu min Sulaiman. Baca yang banyak tuh, Pak. Bayangin tuh orang yang pengen kita taklukin, besok ketemu kita tunduk ya. Jadi Pak Ahyar kalau ketemu saya rada takut, saya bacain itu. Ya, enggak Ahyar bercanda. Kagak pakai gituin Ahyar, enggak. Ya, luar biasa Al-Qur'an ini, Masya Allah. Ya, ini bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, nanti kalau dalam kitab hukum fikihnya ada pembahasan apa hukum baca basmalah. Itu kajiannya fikih tuh. Nanti bagian yang lain dah. Ustaz siapa yang ngajar fikih? Subahmi. Ntar Ustaz Subahmi yang ngajarin itu. Apa hukum baca basmalah? Bisa haram, bisa makruh, bisa sunnah, bisa mubah ya. Nah, itu semua di bagian fikih. Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana an ma'siyatihi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk berbuat taat kepadanya dan memperingatkan kita dari perbuatan maksiat kepadanya. Hati-hati. Ya, Allah sudah ngasih kita petunjuk yaitu Al-Qur'an dan hadis lewat Nabi Muhammad SAW, dan Allah juga ngasih peringatan bagi orang yang maksiat. Allah udah siapin azab, udah siapin neraka buat kita yang enggak nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sudah diterangkan semuanya, tinggal kita mau nurut apa enggak. Ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah sebagai pernyataan ya tentang keesaannya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah i'tirafan bi nubuwwatih. Dan saya bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan saya mengakui tentang kenabiannya. Wassalatu wassalam ala man arsalahu Allah li irsyadil ibad. Semoga salawat dan salam tercurah kepada orang yang telah Allah utus untuk memberikan petunjuk kepada para hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya, al-muhtadin, yang memberikan petunjuk ila sabilir rasyad, kepada jalan yang lurus. Jadi Nabi Muhammad, keluarganya dan para sahabat itu memegang amanah untuk memberikan petunjuk ya, dimulai dari Rasulullah, dilanjutkan estafet dakwah kepada sahabat dan keluarganya, lalu kepada tabi'in, tabi'in sampai kepada para ulama kita. Kita beruntung ya dapat petunjuk melalui para ulama kita, bisa kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah enggak kasih petunjuk sama kita, mungkin kita masih masang sajen. Ya, mungkin kita masih percaya klinik-klinik ya, percaya hari naas. Ya. Ini kalau nikah kan ada, Pak, kata zaman dulu gitu, kata bokir ya. Ini kalau nikah di hari Kamis jatuhnya di tikar kuning katanya. Kalau tikar kuning pengantinnya sakit-sakitan mulu, jangan hari Kamis. Ada aja zaman dulu begitu. Islam nggak ada gitu-gitu ya, semua hari baik, nggak ada hari buruk dalam Islam ya. Ini kan kita beruntung ya diberikan petunjuk masuk agama Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah yang luar biasa, hadiah dari Allah yang tidak ternilai harganya ya. Walaupun mungkin ekonomi kita nggak sebanyak orang-orang Cina, orang-orang non muslim, kita kalah kaya, tapi kita punya nikmat terbesar, Islam dan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Modal masuk surga udah punya. Oleh karena itu dijaga, jangan sampai hilang tuh, jangan ditukar dengan apapun.
Wa ba'du, dan setelah saya baca basmalah, hamdalah dan sholawat. Jadi urutannya begitu. Ya, kalau orang memulai satu karangan atau satu kajian, maka dimulai basmalah, hamdalah, sholawat, gitu ya. Fahadha kitabun, ini kitab katanya, intakhabtuhu min kitabai Az-Zawajir wa Mursyidut Tullab. Saya ambil, saya ringkas ya dari dua kitab, namanya kitab Az-Zawajir wa Mursyidut Tullab. Dua kitab ini diambil sama beliau, dipilih-pilih, dijadiin kitab Irsyadul Ibad ya. Li syaikhi masyayikhil Islam wa malakil ulama'il a'lam Syekhuna Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Yang pertama ini Az-Zawajir, kitab Zawajir ini ya. Ini susunan atau karangan dari guru saya yang bernama Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Ya, ini ulama besar di mazhab Syafi'i, ahli fikih. Ya, kitab karangannya banyak. Ya, jadi rata-rata ini ulama-ulama mutakhirin pendapatnya ke Imam Ibnu Hajar ya, atau Imam Romli gitu ya. Imam Ibnu Hajar ini menurut riwayat beliau ini ada yang mengatakan Al-Haytami, ada yang mengatakan satu lagi, ada dua orang tuh Imam Ibnu Hajar tuh. Riwayat beliau ini Imam Ibnu Hajar dulu waktu ngaji bebel, ngaji nggak paham kan ada santri pinter, ada yang bebel. Imam Ibnu Hajar dulu awal bebel ya, akhirnya putus asa dia, wah nggak bisa dah, nggak bisa pinter saya ini, pulang aja, pulang ngambek pulang ya, belajar nggak paham pulang. Di tengah perjalanan Imam Ibnu Hajar ini ngelihat batu yang tengahnya bolong ya, diperhatiin batu itu, kok tengahnya bisa bolong ini, diperhatiin kenapa bisa bolong, ternyata dari atas tuh ada air menetes setetes demi setetes, tus gitu. Dia mikir, batu yang keras begini ditetesin air atu-atu, lama-lama bolong juga. Masa otak saya kagak bisa masuk, dimasukin dikit-dikit ilmu, akhirnya balik lagi ngaji bener-bener, jadi orang alim, jadi ulama besar di mazhab Syafi'i. Tuh, jadi kita kalau ngaji tuh ya jangan putus asa, biarin bebel-bebel dah, ngaji aja udah. Ya, hadir aja, dengerin apa kata kiai, apa. Beda, saya pun ngerasain ilmu yang kita dapat dari baca sendiri sama yang kita dengarkan dari guru-guru kita itu kadang kalau lagi ngajar, ini pengalaman sendiri nih, atau lagi ceramah, lagi khutbah, kadang saya bingung ngomong apaan ini ya. Kadang kita nggak persiapan, tahlilan, pikir datang doang disuruh ceramah ya, ngomong apaan gua nih ya. Itu kadang kebayang tuh muka guru-guru kita tuh waktu dia ngajarin ini ngajarin itu, kebayang tuh. Makanya termasuk ya ibadah mata an-nadhrah ilal ulama, ngelihat wajah para ulama itu ibadah mata. Selain melihat Quran, ngelihat Ka'bah, ngelihat kedua orang tua, ngelihat ulama, ngelihat muka ulama itu ibadah. Bahkan katanya para orang-orang saleh itu, para aulia, jangan ngomongnya, ngelihat dia aja udah bikin kita ingat sama Allah SWT. Saya punya guru begitu tuh, ketemu beliau tuh bawaannya pengen nangis aja gitu. Ya Allah, malu, ini orang kayak bersih banget, gua kotor banget. Itu belum ngomong tuh, baru ngeliat mukanya doang, baru salaman doang, ya Allah. Padahal beliau kadang di depan, kita di belakang, duduk ngeliatin mukanya aja enak banget. Orang-orang soleh begitu tuh. Jadi makanya kita jangan pernah lepas dari para ulama kita, dari para kiai kita, para asatidzah kita, datang ke majlis mereka. Kita alhamdulillah di Masjid As-Su'ada ini menyediakan sarana majlis ilmu. Tinggal datang doang. Abang kagak disuruh bawa kue, nggak disuruh bawa amplop, kagak, datang doang duduk. Ini aja kadang nyari ilmu masih malas banget. Coba dah, ini alhamdulillah masih banyak yang muda-muda. Di satu tempat itu rata-rata yang ngaji yang tua-tua, Pak. Ya udah tinggal nunggu mati gitu, Pak. Yang muda-muda kagak ada. Coba dah. Ya, padahal ibadah terbaik dari segi ibadah sunnah adalah mencari ilmu. Pahalanya gede luar biasa. Lebih besar dari sholat 1000 rakaat kata Rasulullah. Masa nggak mau? Seminggu sekali tiap malam Senin. Ya. Tadi kalau saya lihat habis waktu sholat maghrib lebih banyak dari ini. Ya, benar ya. Tapi pada pulang kan? Emang nggak tahu ada pengajian? Tahu kan? Kenapa mereka nggak mau netap di sini duduk? Karena yang orang pengen Allah kasih pahala gede dipilih hadirin. Kita beruntung termasuk orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Mau duduk, mau dengerin ilmu, itu dipilih. Mungkin mereka pulang nggak ngapa-ngapain juga itu. Nonton TV, main handphone, nunggu isya kesini lagi, nggak ngapa-ngapain. Tapi kenapa nggak mau? Karena Allah nggak pilih. Maka kita minta taufik hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala biar dikasih bantuan mau ibadah.
Termasuk ibadah yang paling afdal setelah wajib adalah cari ilmu. Nah ini, ya. Nah kemudian wajaddina Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari radhiyallahu anhuma, dan yang kitab satu lagi Mursyidut Tullab itu karangan kakek saya katanya, namanya Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua. Wa hasyarana fi zumratihim, dan Allah mengumpulkan kita semua dalam kelompok para ulama semuanya. Nah, ini kita harapan kita gitu. Maka kita perlu ada ikatan sama para alim ulama, para salihin, para aulia. Jangan pernah jauh dari majlis mereka, hadirin. Kita harus punya guru. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau enggak ada pendidik saya, ya enggak punya guru, saya enggak bakal kenal Allah. Enggak bisa orang alim sendiri baca kitab sendiri atau lewat Google. Gurunya Mbah Google. Wa qala radhiyallahu anhu. Siapa radhiyallahu anhu? Mbah Google. Nah, gimana ini? Anak sekarang ngajinya di Google, ya, di YouTube ngajinya, masya Allah, ya. Datang ke majelis, lihat muka guru-guru kita tuh, cium tangannya, ambil air bekas minumnya. Dulu kita, guru saya minum nggak habis, itu santri udah nungguin tuh. Begitu guru udah pulang, rebutan air dikit-dikit minum, nyari berkahnya. Di sini minum bekas guru buang, bahlul, gak ngerti. Ya, udah kena lidahnya, kena ludahnya, kena bibirnya orang soleh, itu ada keberkahan di situ. Saya punya kakek, ya Kiai Haji Musannif bin Guru Haji Ilyas, itu ceritanya Habib Abdurrahman Habsyi Kuitang yang almarhum ini, cucunya Habib Ali Kuitang. Dia bilang, ya Allah, Hafid, Ustaz Hafid, kakek ente mah tentaranya Habib Ali, tangan kanan Habib Ali katanya. Kerjaannya apa? Kalau pengen ngajar itu hari Minggu, beliau duluan datang, ngapain? Gelar karpet. Khidmah sama ulama, khidmah sama habaib, khidmah sama guru. Gelar karpet, datang duluan, pulang belakangan, gulungin karpet. Sisa makan Habib Ali dikasih ke Baji Sanib, dia makan bekas gurunya. Kita datang belakangan, pulang duluan. Makanan guru kita makan, guru belum makan. Keberkahannya kurang. Ya, nah ini adab itu perlu. Kita harus punya guru yang mana kita harapkan nanti kita kumpul di kelompoknya guru-guru kita. Kan enak kalau di mahsyar nih, ya, kita punya bendera, misalnya saya lulusan Rubat Tarim, ya, kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas keramat Empang, beliau pernah ngasih kabar gembira buat Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri, pengasuh Rubat Tarim Yaman. Kata Habib Abdullah bin Muhsin, beliau di Bogor ngasih bisyarah kepada wali di Tarim. Kata beliau apa? Abdullah bin Umar Asyatiri yuhsyar yaumal qiyamah ummatan wahidah. Nanti Habib Abdullah bin Umar Asyatiri, pengasuh Rubat Tarim tempat saya belajar, di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah punya kelompok sendiri dengan bendera Rubat Tarim. Bangganya dengar itu. Para aulia bisa ngelihat kejadian yang sebelum kejadian yang masa akan datang, Allah perlihatkan pada mereka. Nah, kalau kita masuk di bendera mereka, antum sanad ilmunya ke saya ke Habib Hasan bin Abdullah bin Syatiri, nyambung ke Habib Abdullah bin Umar Syatiri, nyambung terus ke Rasulullah SAW. Nanti kita punya panji, ikut punya kelompok gitu, enak, ya. Lu kelompok mana ini? Rubat Tarim. Dari mana? Ustaz Hafid. Nyambung, enak. Kalau kumpul sama para ulama, para salihin, kan amal kita ditimbang ntar. Ya orang model-model saya nih, kan banyakkan dosanya dibanding amalnya. Ya, begitu ditimbang pahalanya kalah sama dosanya. Kata malaikat, udah neraka Abdul Hafid. Kita punya guru, ngomong tak? Ya Allah, itu Abdul Hafid murid saya. Bandel dia, Bib. Ya biar gitu murid saya, maafin dah. Yang ngomong orang yang dekat sama Allah, kekasihnya Allah, waliullah, dia dapat syafaat kita. Nah kalau kita nggak punya ikatan sama orang-orang soleh, siapa yang bantuin kita ntar? Ibadah kagak ada, ilmu kagak ada, hubungan sama orang soleh nggak ada. Dari mana kita bisa selamat? Ngandelin amal kita. Sholat aja kagak khusyuk. Jujur aja dah, termasuk saya. Tadi maghrib ada yang khusyuk dari awal sampai akhir. Nggak ada. Pikiran kemana-mana. Ya, masya Allah. Itu baru sholat, belum puasa kita, belum zakat kita, sedekah kita dibarengin pamer. Aduh, habis dah. Ya, jadi harus punya ikatan sama orang-orang saleh. Ya, wazidtu fihi, dan beliau mengatakan, saya tambahkan di kitab ini ma yasuru minal hadis, ya, hadis-hadis yang mudah, yang pendek-pendek, wal masail fiqhiyat, dan masalah-masalah fikih supaya berhubungan sama kehidupan sehari-hari, ya, wal mawa'idh, dan juga nasihat-nasihat dari para aulia, para salihin, para ulama, wal hikayat, dan ada cerita-cerita biar nggak bosan. Ini luar biasa nih kitab. Ada ilmu fikihnya, ada ya hadisnya, ada Qur'annya,
ada cerita-cerita. Kalau cerita kan enak kita, ya, karena kecil didongengin kan enak, didengerin dongeng. Ini ceritanya cerita orang-orang saleh, gitu ya. Beliau mengatakan wasamma itu, dan saya kasih nama kitab ini bi irsyadil ibad ila sabilir rasyad. Irsyadil ibad, petunjuk para hamba Allah ila sabilir rasyad, ke jalan yang lurus. Nah ini nama kitabnya itu. Ini kitab mudah-mudahan bisa jadi petunjuk buat kita yang menuju jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajian minallah, saya berharap dari Allah al-jud al-jawad, yang maha luas anugerahnya, an yursyidani bihi, supaya Allah kasih petunjuk kepada saya dengan kitab saya. Jadi beliau lihat tawadhu'nya. Beliau ngarang kitab, harapan pertama Allah ngasih petunjuk buat saya, bukan buat orang dulu, saya dulu biar Allah benerin saya. Ini kadang kita nasihatin orang kita kagak bener. Beliau lihat, saya berharap mudah-mudahan kitab ini bisa jadi petunjuk buat saya, ya. Dan juga nggak cuma buat saya, wa jami al ibad, dan seluruh hamba Allah ila daril khulud, sampai masuk ke alam akhirat, rumah yang kekal yaitu akhirat. Innahu karimun wadud, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha dermawan dan maha banyak kasih sayangnya. Nah, ini pembukaan dari musannif. Lalu beliau meriwayatkan satu hadis. Rawa asy-Syaikhan al-Bukhari wa Muslim, telah meriwayatkan dua guru besar dalam hadis, yaitu Bukhari wa Muslim. An Umar bin Khattab, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai beliau, qala, berkata Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Apa kata Rasulullah? Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal seseorang itu tergantung niat. Nah, ini penting nih. Makanya dalam kitab-kitab Imam Ghazali itu, kalau kita ngaji kitab beliau Hidayatul Hidayah, ya, Ihya Ulumuddin, itu yang paling penting ditata niatnya dulu. Karena kalau niatnya benar, insya Allah dapatnya bagus. Ya, maka dikatakan oleh pepatah Arab, an-niyah matiyah. Niat itu laksana kendaraan. Kita kalau mau pulang kampung, mobilnya bagus. Mau ke ibu saya orang Jambi Padang, misalnya saya mau ke Jambi nih, ya, pakai mobil Fortuner terbaru, enak gak kira-kira jalannya? Enak, lancar, nggak mogok-mogok. Oh, bagus mobilnya. Cuma kalau pulang kampung ke Sumatera, ke Jawa, mobil tahun 80, ya, bunyinya itu kagak enak dengernya. Rotek. Baru sampai Kerawang udah bongkok ntar, nggak nyampe. Niatnya jelek, kendaraannya jelek. Nah, kita pengen cari ilmu kayak sekarang nih, niat yang benar. Apa niat yang benar itu? Katanya, kata Rasulullah, wa inna malikul limri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang itu pasti akan mendapatkan sesuatu tergantung niatnya. Nah, makanya penting banget niat itu. Bahkan saking pentingnya ada kitab namanya Kitabun Niyat yang disusun oleh Habib Muhammad Al-Idrus, ya, kitab ngajarin kita niat. Semua aktivitas diajarin niatnya. Niat pakai baju, niat makan, niat minum, niat tidur, niat ngaji, niat ke masjid, niat bikin acara, pokoknya semua diajari niatnya. Kenapa? Karena dengan niat, satu amalan seseorang bisa bernilai pahala berlipat-lipat ganda. Contoh nih, antum semua tadi kan dari rumah ke Masjid As-Su'ada, niatnya apa saya tanya? Kira-kira niatnya apa ke masjid? Pengen sholat jamaah, ya kan, maghrib. Ada lagi nggak niatnya? Pengen ngaji. Ada lagi? Cukup? Silaturahim. Cukup? 3. Satu pekerjaan, 3 niat. Kalau orang yang pinter niat, para ulama, ya, para salihin, niatnya banyak. Pengen ke masjid, pertama memenuhi kewajiban dari Allah, sholat berjamaah. Pengen melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, sholatnya jamaah dan i'tikaf di masjid. 3 tuh. Lalu pengen ngapain lagi? Pengen bermusafahah dengan kaum muslimin, bersalam-salaman. Karena kata Rasulullah, kalau ada orang muslim, 2 orang muslim bertemu lalu bersalaman, salaman beneran, nggak begini ya. Kan lagi corona begini nih, saya nggak mau tuh begitu, saya salaman aja. Kenapa? Karena kata Rasul, yatasafahani, bersentuhan tangan, berjabatan tangan, maka sebelum tangannya pisah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita salaman aja, insya Allah nggak ada corona bang. Corona ada, insya Allah nggak kena. Jangan takut sama Allah Subhanahu wa taala, karena janji Rasulullah gitu. Allah kalau ingin menurunkan bala, ya, semua akan dikenai bala, ya, yang ia kehendaki. Siapa aja, biar kata pakai APD, mau kena aja udah.
Ya, illa ummarul masajid, kata Rasulullah, kecuali orang-orang yang memakmurkan masjid, dijaga sama Allah SWT. Alhamdulillah. Ya, di Nurul Yakin dari mulai corona nggak ada jarak-jarakan sholat biasa aja, semua sehat. Justru yang sakit yang nggak pernah ke masjid karena takut corona malah kena. Bayangin hadirin. Ini janji Rasulullah, nggak mungkin bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kalau ngomong tuh nggak mungkin salah karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut. Kita mah yang penting udah usaha pakai apa segala macam tuh, desinfektan segala macam. Udah ada, insyaallah aman. Bahkan kalau bisa mudah-mudahan ntar sholatnya rapat ini. Isya rapat dah. Besok terserah. Sama saya rapat aja udah gitu. Ya, nggak apa-apa. Aman. Yakin, jangan takut sama Allah. Ya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, orang yang nggak pernah ke masjid gara-gara corona, saya kenal orangnya, ya, kemana-mana pakai masker, rapi dah, malah kena corona. Beneran itu dibawa pakai ambulan. Kita alhamdulillah yang ke masjid, kumpul sama orang banyak di masjid, alhamdulillah dijaga sama Allah SWT. Karena janji Rasulullah SAW, jangan takut, ya, khawatir boleh, cuma kebangetan takut jangan. Kan dokter juga udah bilang, terlalu takut imun tubuh turun, gampang kena penyakit. Kenapa? Kebangetan takut. Takut iya, biasa aja, tapi jangan kebangetan. Itu ya. Yang penting kita udah usaha, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Jadi niatnya tuh, belum lagi niat cari ilmu, niat memberikan kesenangan kepada orang lain. Kan kalau ketemu kita pada senang. Ya, niat apa namanya? Bersyukur akan nikmat Allah bisa berjalan. Jadi niatnya banyak. Orang yang duduknya sama tapi beda niat, itu pahalanya berbeda-beda. Ya, dulu ada seorang, kata Rasulullah, begitu ditimbang amalnya, dia kaget. Ya Allah, ini pahala apaan ini? Kok banyak banget pahalanya? Perasaan saya nggak punya amal begini. Kata Allah, ingat nggak dulu ketika kamu lagi lewat, kamu ngeliat gundukan pasir, gurun pasir. Ya, saat itu orang lagi paceklik, susah makanan. Terus terbersit di hati kamu, ya Allah, seandainya ini gurun pasir tepung, seandainya tepung nih, dan punya saya sedekahin semua orang-orang. Itu niat doang tuh. Kata Allah, dan saya tahu niat kamu benar. Seandainya kamu saya kasih tepung saat itu, pasti kamu sedekah. Saya kasih pahala sedekah sebesar gurun pasir. Baru niat doang hadirin. Jadi niat yang benar. Makanya di kitab niat, mungkin kapan-kapan kita ngaji tuh kitab itu. Ya, diajarin tuh niat pengen nikah apa. Banyak niatnya. Saya kalau murid saya mau nikah nih, niat begini ya, banyak banget, dia banyak, biar pahalanya gede. Bener-bener diajarin. Ustadz, saya kagak bisa niat Ustadz. Saya nggak tahu niat makan apa, niat minum apa, niat pakai baju apa, nggak bisa. Guru saya ngajarin. Ya Allah yarhamu Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, beliau pernah pesan begini. Kalau antum nggak ngerti cara niat yang baik, maka niatnya gampangnya begini. Kalau pengen ngapain aja nih, pengen pakai baju, pengen pergi ke masjid, misalnya mau ke masjid nih, maka niatkan ketika ingin ke masjid, ya Allah, saya niat pergi ke masjid sebagaimana niatnya Rasulullah dan orang-orang soleh ketika pengen ke masjid. Saya masukkan niat saya ke dalam niat mereka dan doa saya ke dalam doa mereka. Itu kalau kita niat begitu, yang diniatin sama Rasulullah dan para solihin, para aulia, kita dapat semuanya. Cara yang simpel. Tuh. Beda orang yang berilmu sama enggak berilmu. Makanya kata Allah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama enggak orang yang ngerti sama enggak ngerti? Enggak sama. Antum tadi datang ke rumah sama saya duduk di sini bisa berbeda. Kenapa? Karena saya tahu niatnya. Antum enggak tahu cara niatnya, pahalanya bisa banyakkan ntar saya. Ini saya kasih bocoran, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Ini buat antara kita aja nih, jangan kemana-mana. Layar. Ya. Ini cara niatnya begitu. Kalau pengen makan, ya Allah, saya niat makan sebagaimana niatnya Rasulullah dan para solehin ketika sedang makan. Saya masukkan niat saya ke dalam niat mereka dan doa saya ke dalam doa mereka. Tuh dapat semuanya. Tuh, ingat jangan bilang siapa-siapa nih. Rahasia ya. Bisa kira-kira? Bisa ya. Dalam segala aktivitas, makan, minum, mau ke masjid, mau kerja, niat aja udah. Niatin begitu. Ya, biar pahalanya gede. Maka kata Rasulullah, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan mendapatkan sesuatu tergantung niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau orang hijrah, ini kan asbabul wurudnya ini, hadis ini Nabi bercerita ada orang yang hijrah ke Madinah, ada yang niatnya benar, ada yang niatnya ngejar perempuan. Nah, ada yang ceweknya yang dia demen hijrah ke Madinah ada ngikut.
Kata Nabi, orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah dan keberkahan dari Rasulullah. Dapat pahala. Tergantung kita nih. Kita kalau pergi ke masjid atau pergi tahlilan misalnya, niatnya ingin berzikir, ingin takziah, nyenangin keluarga mayit. Tapi kalau niatnya, lu ngapain? Rajin tahlil nggak pernah libur. Enak, kuenya enak-enak, kuenya. Ya, apalagi malam ketiga ketujuh ada berkatnya. Lah, nyari berkat, dapat berkat. Ya, tapi sekedar itu doang. Nah, itu jangan tuh. Maka kata Rasulullah, "Wa man kana hijratuhu lidunya." Barang siapa yang menghijrah ke Madinah, niatnya untuk mencari dunia, pengen dagang di sana. Ya. Aun ra'atin yankihuha, atau dia cari perempuan yang ingin dia nikahi. Karena perempuan yang berhijrah ke Madinah dikejar ke Madinah. Ya, untuk dapatin itu perempuan. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tergantung yang dia dapetin, cuma yang dia niatin doang. Yang pengen dapat harta, ya dapat harta. Pengen dapat perempuan, dapat perempuan, tapi nggak ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita tata niat yang benar. Termasuk saya nih, saya ngajar ya taklim di sini. Kalau niatnya salah, nggak ada pahalanya. Misalnya di rumah saya dapat bisikan setan, Fit, ngajar soal suada, amplop. Ya, ini kan Pak Ahyar diam-diam gini terus ya dibekelin, biasanya doang. Ya saya sih kagak minta kagak. Ya, itu ada aja tuh. Dikepalin Mbak, kalau Bapak mau nambahin boleh ya. Ya. Kalau saya niatnya itu dapat, insya Allah Pak Ahyar gak bakal ngecewain saya, dapat. Cuma itu doang yang saya dapat. Cuma kalau saya niat, saya ta'alim ke sini pengen dapat keberkahan dari yang hadir, ya, pengen ngasih manfaat buat yang hadir, mungkin ya, hadir bisa ngasih manfaat buat saya, bisa silaturahim. Ini pahala itu semua kita dapetin. Adapun urusan amplop berkat itu bonus, jangan jadikan niat. Tahlilan pun begitu. Ngapain lu tahlilan? Saya mau zikir sama Allah bareng-bareng, mau silaturahim, menyenangin keluarga yang sedang kena musibah. Dapat pahala. Pulang dapat berkat, bonus. Itu bonus, jangan jadikan tujuan. Kalau salah niatnya salah, bahaya. Rasulullah menggambarkan di hari kiamat ada ulama menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, orang alim. Allah nanya, "Ya fulan, bawa apa? Ente ngadep saya." Dia bilang, "Ya Rabb, saya dalam hidup saya puluhan tahun mengabdikan diri dakwah. Saya ngajar, saya ngarang kitab, saya didik murid-murid saya sampai jadi ulama. Puluhan tahun, dan itu saya kerjakan buat Engkau ya Allah." Apa jawab Allah saat itu? "Kadzabta ya fulan." Bohong lo. Bahasa kita gitu, bohong lo. Saya tahu hati kamu tuh apa niatnya. Kan yang tahu hati kita sama Allah. Bapak nggak tahu hati saya bagaimana niatnya. Ya, ini yang tahu Allah, makanya benar-benar jaga hati nih, jaga niat. Kata Allah, saya tahu niat kamu dulu di dunia, kamu dakwah, kamu ceramah, kamu ngajar, harapannya apa? Ingin dimuliakan orang, ingin agar orang tahu kehebatan kamu, kealiman kamu, ingin dapat kenikmatan dunia karena jadi ulama. Ya, lihat aja orang kalau maulid, kiai sama jamaah beda. Ente hadir maulid, duduk, terus pulang duluan, dapat berkat. Enggak. Maulid belum rapi, ente pulang coba aja, nggak ada berkat. Coba kiai, coba udah datang kadang belakangan, gitu. Karena dia ada barengan, datang belakangan cuma sebentar, setengah jam. Maaf ya, ada barengan lagi, itu berkatnya gede. Alhamdulillah, lain lagi. Apalagi yang ceramah, masya Allah. Dan dunia dapat, apalagi yang udah terkenal masuk TV, dunia dapat. Cuma sekedar itu doang. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Waliyadzubillah. Oleh karena itu jaga niat yang benar, tata hati yang benar, niatin semua ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi saya ajarkan, coba dipraktekin mulai hari ini, apapun yang aktivitas yang kita kerjakan, niatkan, ya Allah, saya mengerjakan ini sebagaimana niatnya Rasulullah dan para salihin ketika sedang mengerjakannya. Saya masukkan niat saya ke niat mereka dan doa saya ke dalam doa mereka. Insya Allah keberkahan kita dapetin. Amin ya rabbal alamin. Ini sebagai pembukaan. Insya Allah nanti di bulan depan kita bahas bab pertama, yaitu babul iman, pembahasan mengenai iman, apa saja syarat-syarat beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan berlanjut terus sampai hatam. Nggak tahu tahun berapa ini hatam. Yang penting kita ngaji. Soalnya sebulan sekali nih. Yang penting mulai aja ngaji. Ntar hatamnya kapan belakangan. Mudah-mudahan yang apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.